Selamat malam, Celebes People. Senang sekali saya Rafika Mustaqim Mawarda kembali menjumpai Anda dalam program Selebrasi PSM. Seperti biasa, selama 30 menit ke depan kami akan mengajak Anda untuk berdiskusi dan menghadirkan narasumber, lebih tepatnya seorang supporter laki-laki. Di samping saya sudah ada siapa nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Dirjen The Maxman, Ical Osil. Ical Osil. Oke, Kak Ical, sudah berapa lama nih sudah bergabung di The Maxman, khususnya jadi seorang supporter PSM Makassar? Dari The Maxman itu terbentuk tahun 2000, 1 Februari. Saya mulai bergabung di The Maxman itu tahun 2003. Kemudian saya resmi jadi member The Maxman itu pada tahun 2007. 2007, wow, sudah cukup lama ya, Kak ya, mengikuti perjalanan PSM Makassar ya. Siap. Baik, tapi kita nanti akan ngobrol-ngobrol nih soal PSM Makassar, tapi setelah informasi berikut ini. PSM Makassar tak mempunyai materi pemain sementara Persib Bandung, Persija Jakarta atau Arema FC. Tetapi klub berjulukan Juku Eja itu justru sukses menjadi yang terbaik di Liga 1 musim ini. Ya, dengan bermodalkan komposisi pemain yang biasa-biasa saja, PSM Makassar mampu merengkuh trofi juara. Mereka menutup kompetisi dengan torehan 75 poin dari 34 pertandingan. Pasukan Ramang memang tampil luar biasa sepanjang musim ini. Skuad PSM dihuni sederet pemain senior berpengalaman dan pemain muda bermain gemilang, membantu timnya merengkuh gelar juara setelah penantian 23 tahun. Kesuksesan PSM Makassar menjuarai Liga 1 tak terlepas dari kehebatan sang juru taktik Bernardo Tavares. Berkat tangan dingin pelatih asal Portugal tersebut, sejumlah pemain muda pun ikut bersinar. Mereka menjadi aktor penting yang membuat PSM sulit ditaklukkan. Alhasil Juku Eja hanya menderita 3 kekalahan sepanjang kompetisi. Setidaknya ada 8 pemain muda PSM Makassar yang menyita perhatian, seperti Ramadan Sananta. Ramadan Sananta menjadi salah satu pilar penting PSM di Liga 1. Sananta menjelma menjadi mesin gol baru Juku Eja. Pemain berusia 20 tahun itu tampil memukau dan mengantarkan PSM Makassar menjadi juara Liga 1. Dalam 24 penampilan, Sananta sukses membukukan 11 gol plus 2 assist. Pemain bernama lengkap Muhammad Ramadan Sananta itu menjadi pemain lokal paling produktif di kasta teratas Liga Indonesia tahun ini. Penyerang kelahiran Daik Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau itu juga memecahkan rekor sebagai pemain U230 tersubur dalam semusim di Liga 1. Dia melampaui torehan 9 gol milik Ilham Udin Armain pada musim 2017, serta Osvaldo Haidan dan Dendi Sulistiawan di Liga 1 2018. Selain Sananta, PSM juga memiliki Zaki Ashraf, Ananda Raihan, Reza Arya Pratama, Edgar Amping, Rafli Asrul, Rika Pratama, dan Victor Deta. 7 pemain muda tersebut sangat potensial dan bisa menjadi aset untuk PSM di masa depan. Wahyu Saputra, Celebes TV. Kak Ical, setelah menyaksikan tayangan tadi nih Kak Ical, bahwa ini sebenarnya PSM Makassar ini pemain-pemainnya banyak kan pemain muda ya, berkat tangan dingin dari pelatih kita Bernardo Tavares mengantarkan PSM menjadi juara Liga 1. Tanggapan dari seorang supporter nih terkait hal tersebut setelah menyaksikan informasi tadi? Mengenai pemain PSM yang ditangani pelatih PSM Bernardo Tavares itu pelatih bertangan dingin, pelatih baru di Liga Indonesia, tapi dia melihat karakter pemain PSM itu dia sangat mempercayai pemain-pemain muda seperti Ananda Raihan, Sananta, Zaki Ashraf, dan Reza Arya Pratama, sehingga motivasi para pemain muda itu sangat besar untuk menjadi line up yang terbaik yang disiapkan oleh Bernardo Tavares. Saya lihat juga tadi di tayangan tadi bahwa Ramadan Sananta ini sebagai mesin pencetak gol baru bagi PSM Makassar ya. Dari kacamata dari Kak Ical sendiri melihat Ramadan Sananta? Saya melihat Ramadan Sananta dari kemarin dia bermain di Liga 3, sempat di Persikabo, dipanggil dari PSM untuk trial, dan alhamdulillah di PSM dia itu
menjadi musim gol baru untuk PSM Makassar, dan saya yakin itu Ramadan Sananta bisa bersaing dengan striker-striker asing di PSM Makassar. Oke, luar biasa. Selain Ramadan Sananta, siapa lagi jagoan dari Kak Ical? Kalau jagoan di PSM itu saya semua sama. Semua sama Semua ya? sama. Jadi saya di PSM itu tidak ada saya idolakan di PSM, tetapi pemain yang bermain di PSM itulah idola saya. Oke, luar biasa. Ini jiwa-jiwa dari supporter yang sangat luar biasa. Kita akan lanjutkan lagi setelah menyaksikan informasi berikut ini. Dan Lendoke akhirnya memutuskan untuk tidak lagi membela PSM Makassar musim depan. Dan Lendoke berterima kasih kepada PSM atas kesempatan yang diberikan selama berseragam Juku Eja. Hal itu disampaikan langsung sang pemain lewat akun Instagram pribadinya. Keputusan dan Lendoke tidak lagi memperkuat PSM musim depan tidak lepas dari kurangnya menit bermain dari pelatih PSM Bernardo Tavares. Tercatat musim ini saja, pemain berusia 25 tahun ini baru bermain sebanyak 6 laga. Dia mencatatkan 1 assist, 80 umpan, 3 tackle, 3 inter, 11 sapuan, dan 7 kali melanggar. Untuk diketahui, dan Lendoke awalnya bergabung dengan PSM pada 2021 dengan status sebagai pemain pinjaman dari Persita Tangerang. Pemain berusia 25 tahun ini baru dipermanenkan manajemen PSM pada Liga 1 musim 2022-2023. Wahyu Saputra, Selebes TV. Kak Ical, ini beberapa pemain PSM ini sudah menyatakan diri untuk pamit di musim depan nih, termasuk Lendoke. Kalau dari pandangan Kak Ical sendiri, apakah cukup berpengaruh dengan PSM Makassar nantinya atau seperti apa? Pemain itu datang dan pergi silih berganti buat Abang Lendoke. Semoga sukses di klub barunya dan bisa yang terbaik lah buat Lendoke. Karena di PSM itu melihat dari posisi pemain semua merata, mungkin menit bermain diberikan kepada pelatih Bernardo Tavares, kurang bermain mungkin pemain Lendoke memilih engkang ke PSM Makassar. Iya. Seperti itu. Cukup berpengaruh kah? Berpengaruh. Berpengaruh ya. Berpengaruh. Baik, kita akan lanjutkan lagi pemirsa setelah menyaksikan beberapa tayangan berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Selebrasi PSM, masih bersama dengan Kak Ical. Kita masih akan ngobrol-ngobrol terkait PSM Makassar, namun setelah menyaksikan informasi berikut ini. PT Liga Indonesia baru memberlakukan kuota pemain asing dengan format 5 pemain bebas dan 1 pemain Asia pada laga playoff PSM Makassar versus Bali United. Perubahan format tersebut membuat PSM mulai bersiap untuk memenuhi kuota pemain asingnya. Penambahan kuota pemain asing ini berdasarkan standar AFC agar klub-klub yang bermain di kompetisi Asia nantinya bisa bermain seperti klub top dari negara lainnya. Penentuan pemain asing yang didaftarkan PSM Makassar bakal diserahkan sepenuhnya kepada pelatih Bernardo Tavares. Pendaftaran pemain khusus playoff dimulai dari 1 Juni hingga 7 Juni mendatang, dengan batas maksimal yang didaftarkan yakni 35 pemain. Selain itu, PT LIB tidak memberlakukan agregat gol kandang, sehingga saat skor sama kuat hingga laga di leg kedua berakhir maka dilanjutkan tambahan waktu 15 menit. Jika keadaan tidak berubah baru dilanjutkan adu penalti untuk menentukan tim yang berhak meraih tiket playoff Liga Champions Asia 2023-2024. Saat ini PSM mempunyai 4 pemain asing yakni Yoran Fernandes, Kenzo Nambu, Everton Nascimento, dan kapten tim William Pluim. Jika merujuk dari jumlah tersebut, pasukan Romang masih menyisakan 2 kota untuk pemain asing. Wahyu Saputra, Selebes TV. Kak Ical, kabarnya PSM Makassar akan mencari 2 pemain asing lagi nih ya?
Tanggapan dari Kak Ical setelah menyaksikan tayangan tadi gimana? Menurut saya tambahan 2 pemain asing itu buat saya tergantung dari pelatih ya, dia yang menentukan komposisi pemain di dalam lapangan. Pendapat saya kalau mau tambah pemain asing mungkin di lini depan striker dan mungkin pelapis dari William Pluim. Apakah ini sebuah keniscayaan karena sesaat lagi atau sebentar lagi kita akan melawan Bali United ya? Atau gimana nih Kak Ical? Saya pikir mungkin Bernardo Tavares sudah mencari pemain-pemain asing untuk persiapan playoff AFC seperti itu. Oke, jadi mempercayakan sepenuhnya kepada pelatih kita Bernardo Tavares ya. Baik, kita akan lanjutkan lagi ngobrol-ngobrol bersama Kak Ical setelah menyaksikan informasi berikut ini pemirsa. PSM Makassar masih belum menunjukkan tanda-tanda bakal memperkenalkan pemain baru menyambut kompetisi Liga 1 musim depan. Balik pasifnya Juku Eja di bursa transfer, pelatih PSM Bernardo Tavares punya cerita sendiri mengenai pemain yang dibutuhkan untuk musim depan. Bernardo seharusnya sudah mulai mempersiapkan skuad terbaiknya menyambut padatnya jadwal yang diikuti PSM mulai dari AFC hingga Liga 1, sehingga PSM membutuhkan skuad merata baik pemain inti maupun yang berada di bangku cadangan. Tavares menginginkan pemain yang didatangkan harus punya mentalitas kuat. Pasalnya dengan kemauan dan tekad kuat menjadi dasar membangun fondasi tim, sehingga pada saat diberi kepercayaan tampil bisa memberikan kemampuan maksimalnya untuk PSM. Sometimes there are players that they are no strong mentality. So we have these kind of players, and when we see that we have these kind of players and players with shapat, with speed, we must take this potential, because we must see how they can make damage in opponent team, and I think this is very important. The strong mentality, because it's not easy, because normally on football everybody wants to have bola. Bernardo mengaku lebih berminat merekrut pemain yang memiliki kecepatan ketimbang pemain yang sama sekali tidak punya visi bermain. Pasalnya pemain dengan tipikal cepat memiliki potensi untuk merepotkan tim lawan. Tak sampai di situ, pelatih berlisensi UEFA Pro ini menegaskan tidak membutuhkan pemain yang tidak memiliki tekad yang kuat, lantaran tidak akan membantu tim ke depan, malah akan merepotkan pemain lain. Wahyu Saputra, Celebes TV. Kak Ical, tadi kita menyaksikan ya tayangan dari pelatih kita Bernardo Tavares bahwa katanya kriteria yang paling dibutuhkan PSM Makassar ini adalah pemain-pemain yang mentalnya cukup kuat dan juga kecepatan dan juga bekerja keras. Kalau dari kacamata seorang supporter nih, kira-kira kriteria-kriteria yang seperti apa sih sebenarnya yang dibutuhkan PSM? Apakah setuju juga dengan pelatih kita Bernardo? Ya, sangat setuju ya. Melihat dari tim kita PSM Makassar, klub yang disegani di luar. Jadi saya pikir pemain-pemain yang siap main di PSM itu harus bermental kuat, berkecepatan, stamina yang bagus. Saya setuju dengan apa yang dikatakan dengan pelatih kita Bernardo Tavares, seperti itu. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi pemirsa setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Selebrasi PSM, masih bersama dengan Kak Ical. Kita akan lanjutkan kembali ngobrol-ngobrol bersama dengan Kak Ical setelah tentu saja melewatkan informasi berikut ini. Stefano Lillipali merupakan sosok penting di lini serang Borneo FC di Liga 1 musim 2022-2023. Hal tersebut membuat PSM Makassar dikabarkan terkait mendatangkan Lillipali dari pesut etap itu. Sebagai juara Liga 1 musim lalu, PSM Makassar memiliki ambisi mempertahankan trofi juara musim depan. Salah satu upayanya dengan merekrut pemain yang memiliki kualitas mumpuni. Satu manuver yang bisa dilakukan PSM yakni mendatangkan gelandang cerdik Borneo FC Stefano Lillipali. Usia kontraknya baru berakhir 30 April 2024 mendatang, tidak menutup kemungkinan Lillipali bergabung dengan PSM musim depan.
Jika ditelisik setelah memilih hengkang dari Bali United dan bergabung dengan Borneo FC, Lili Pali akan membuktikan jika kemampuannya dalam memainkan si kulit bundar belum habis. Bahkan pemain berusia 33 tahun tersebut menjadi salah satu pemain yang paling menonjol atas keberhasilan Borneo FC finish di peringkat keempat klasemen Liga 1. Usut Etam sukses mengemas 57 poin melalui 16 kemenangan, 9 kali imbang dan 9 kekalahan dari 34 laga. Bukti jika Lili Pali masih memiliki kualitas memukul diperkuat dengan masuknya Stefano Lili Pali dalam nominasi pemain terbaik Liga 1 2022-2023. Dirinya bersaing dengan March Anthony Clark Persib Bandung, Onrad Skudele Persija Jakarta, hingga William Pluim PSM Makassar yang menjadi pemenang. Selain itu, Lili Pali tampil reguler bersama Borneo FC. Tercatat pemain naturalisasi Indonesia tersebut bermain sebanyak 32 kali dengan rincian 30 kali tampil sebagai starter dan 2 lainnya sebagai pemain pengganti. Dari 2.616 menit bermain yang dijalani bersama Borneo FC, Lili Pali menyumbang 9 gol dan 9 assist untuk Usut Etam. Hal ini bisa jadi bukti jika perannya cukup sentral di lini tengah tim yang dibelanya saat ini. Melihat hal tersebut, wajar jika PSM berminat memakai tenaga Stefano Lili Pali musim depan, apalagi Bernardo Tavares membutuhkan pelapis sepadan William Pluim. Seperti diketahui, rumor Lili Pali muncul pertama kali kala asisten pelatih PSM Ahmad Amiruddin memposting fotonya bersama Lili Pali di Instagram pribadinya. Dalam unggahan story Instagram pribadinya, Ahmad Amiruddin melengkapi foto tersebut dengan caption atau keterangan gambar bertuliskan Ewako. Wahyu Saputra, Selebes TV. Tanggapan supporter setelah menyaksikan tayangan tadi bahwa PSM Makassar ini katanya tertarik untuk mendatangkan pemain naturalisasi dari Borneo FC, Stefano Lili Pali. Gimana nih Kak Ical? Menurut saya sangat setuju ya kalau Stefano Lili Pali datang ke PSM Makassar. Kalau Stefano Lili Pali datang ke PSM bermain untuk tim PSM Makassar, mungkin di tengah PSM sangat kuat ya. Seperti saya melihat cara bermain Stefano Lili Pali, pemain naturalisasi dari Belanda ke Indonesia, kemungkinan seperti yang saya katakan tadi, butuh pelapis seperti William Pluim dan karakter pemain seperti Stefano Lili Pali sangat bisa bermain di PSM. Semoga rumor yang beredar Stefano Lili Pali ke PSM mungkin insya Allah terwujudkan seperti itu. Karena salah satunya Stefano Lili Pali ini adalah salah satu pemain terbaik juga ya, di Liga 1 Indonesia. Oke. Dan mengantarkan juga Borneo FC ke urutan 4 kemarin di Liga 1 dari kemarin. Oke. Saya berharap Stefano Lili Pali bisa datang ke PSM Makassar untuk memperkuat lini tengah juga. Iya, itu harapan kita bersama, Siap. Kak Ical. Siap. Nanti kita akan lanjutkan lagi Selebes People setelah menyaksikan informasi berikut ini. PSM Makassar akan menghadapi Bali United dalam perebutan satu tiket play-off Liga Champions Asia 2023-2024. Musim lalu Juku Eja memiliki catatan mentereng yang bisa jadi bekal berharga sebelum bentrok dengan Serdadu Tridatu. Pertama, PSM Makassar merupakan juara bertahan Liga 1. PSM mengunci gelar juara setelah memuncaki klasemen Liga 1 dengan 75 poin dari 34 pertandingan. Selain itu, PSM Makassar juga menorehkan sejarah baru ketika sukses melaju ke partai final AFC Cup Zona ASEAN 2022 lalu. PSM Makassar keluar sebagai juara grup H mengungguli Kuala Lumpur City FC Malaysia dan Tampines Rovers dari Singapura. PSM kemudian melaju hingga ke babak final zona ASEAN, namun langkah pasukan Ramang terhenti hanya sampai di situ. Catatan apik selanjutnya yang bisa menjadi modal PSM sebelum menjalani babak playoff Liga Champions Asia, yakni Bali United tidak pernah menang lawan PSM di Liga 1 musim lalu. PSM lebih dominan atas Bali United dari 2 kali bertemu di Liga 1 2022-2023. Juku Eja sukses meraih 1 kemenangan dan bermain imbang sekali. Rekor apik yang juga diraih PSM adalah mereka tidak pernah terkalahkan di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare di Liga 1 musim lalu. Stadion yang nantinya akan dijadikan sebagai markas PSM menjamu Bali United di leg kedua playoff Liga Champions Asia. Dan yang terakhir, performa Bali United di AFC Cup 2022 tidak begitu mengesankan. Ilija Isvasojevic dan kawan-kawan harus tersingkir dari fase grup usai finish di peringkat ketiga klasemen grup G. Wahyu Saputra, Selebes TV.
setelah kemenangan dari PSM Makassar ini di Liga 1 2022-2023 ini, tentu saja kita harapannya bersama bahwa akan kemudian melawan Bali United di Liga Champion ya Kak ya. Apakah kita cukup optimis dengan hal tersebut? Saya melihat playoff FC ini, apalagi jadwal perubahan sudah ada keluar dari tadi, jadi leg pertama itu nanti di Bali United tanggal 6 Juni, kemudian leg kedua itu ada di Stadion Gejabu Parepare tanggal 10. Nah, saya optimis itu PSM bisa tuntaskan Bali United ini, apalagi melihat pertemuan terakhir kita tidak pernah kalah dari Bali United. Paling tidak kemarin kita imbang dengan Bali United. Materi pemain PSM bisa mengalahkan Bali United di FC nanti ini. Optimis ya Kak? Optimis, yakin. Baik, karena kita sudah di segmen terakhir nih Kak Ical, boleh harapan-harapan supporter untuk mungkin para pemain di PSM Makassar, juga para pecinta bola di seluruh Indonesia, ataupun pemerintah mungkin? Silahkan. Harapan saya untuk para pemain PSM, semoga bisa lebih baik dari tahun kemarin, dan supporter PSM selalu ada untuk mendukung PSM dimanapun kami berada. Tapi saya sebagai supporter PSM menginginkan stadion di Makassar itu bisa dibangun kembali, karena kita ini jauh-jauh kodong pergi Makassar, Parepare, biaya-biaya ke sana juga sangat besar. Untuk semoga pemerintah kita yang di Makassar bisa membangun kembali stadion Matuan yang kami cintai ini, karena stadion PSM itu bermarkas di Makassar, cuma itu yang bisa diandalkan di kota Makassar, tidak ada selain itu, karena percuma kota dunia kalau tidak ada stadion tadi Makassar. Seperti itu. Luar biasa, ini suara-suara hati saya dengar ya dari supporter kita yang sangat luar biasa mendukung PSM Makassar. Satu kata Kak Ical untuk PSM. Juara lagi. Juara lagi. Oke. Baik, pemirsa, cukup sudah 30 menit kami menemani Anda di selebrasi PSM. Saya Rafika Mustaqim Mawarda pamit. Ewako PSM.